Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengaku mata kuliah komunikasi bisnis. Untuk saat ini buat adik-adik sekalian yang membuat tugas tentang proyek bisnis. Ini adalah merupakan satu teknik pembelajaran bagaimana adik-adik menyampaikan atau mempresentasikan proyek bisnis Anda. Semoga berhasil, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pujian syukur kehadiran kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dimana pada saat ini kita bisa dapat berkumpul di rumah ini dengan keadaan seperti ini. Yang saya hormati Bapak dosen satu dosen mampu mata kuliah komunikasi bisnis Bapak Kamuwalu SEMN, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami akan memaparkan mengenai direct cost, yaitu tentang bagaimana suatu tempat tinggal untuk para pekerja, mahasiswa, dan para anak sekolah dan perantauan. Untuk itu kami persilakan kepada teman saya Novita untuk memaparkan dan menjelaskan. Untuk waktu dan tempat yang persilakan. Baik, judul kami yaitu Direct Cost. Yang pertama yaitu rencana bisnis. Direct Cost adalah proyek hunian eksklusif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan akomodasi mahasiswa dan profesional muda di kawasan strategis perkotaan. Tujuan utama dari bisnis ini adalah memberikan pengalaman tinggal yang nyaman, aman, dan berkelas dengan fasilitas lengkap dan pelayanan yang baik. Modal awal diperoleh dari sumber dana internal serta skema pinjaman UMKM. Strategi proyeksi meliputi pembangunan kos dengan 20 unit kamar dengan fasilitas lengkap, ada wifi, laundry, dapur bersama dengan keamanan 24 jam. Target break-even point dalam waktu 18 bulan atau 1 tahun 6 bulan, serta peningkatan nilai proyek properti jangka panjang seiring bertambahnya permintaan. Nah, bagi saya akan menjelaskan yang menjadi tim proyek dari Direct kami. Pembentukan tim ini berdasarkan pada kebutuhan yang lebih mendasar daripada kos kami, di mana tim proyek kami ini terdiri dari pemilik usaha sebagai pengambil keputusan utama dan manajer operasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan sehari-hari, dan tim kebersihan untuk menjaga lingkungan kos kami ini tetap bersih, serta satpam untuk menjaga keamanan daripada kos kami. Dan untuk kami menjadi tim utama lah bagi kami ya, untuk membantu perbaikan dan pembangunan fisik serta pelihara hidup kos kami. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana legalitas dan izinnya. Nah, aspek legalitas menjadi fondasi utama dalam menjalankan direct cost ini, di mana pengurusan dokumen perizinan meliputi yang pertama ada izin usaha tempat tinggal sewa, yang kedua izin mendirikan bangunan dan sertifikat layak fungsi, yang ketiga ada NPWP, di mana NPWP ini berfungsi ataupun kewajiban kami sebagai pengusaha untuk membayarkan pajak. Dan kepatuhan terhadap regulasi ini akan memberikan legitimasi bisnis di mata konsumen dan stakeholder, serta meminimalkan risiko hukum di kemudian hari. Baik, saya akan melanjutkan yang keempat, yaitu ada strategi pemasaran. Nah, di mana dalam strategi pemasaran ini ada beberapa strateginya. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan beberapa media sosial lainnya. Tujuannya itu untuk memperkuat visibilitas. Selanjutnya yaitu menjalin kerjasama dengan universitas strategis
dan platform pencarian kos seperti Mamikos dan Infokos. Dan yang terakhir, hal yang paling penting yaitu dalam strategi pemasaran kami yaitu dengan memberikan promo menarik seperti potongan harga untuk penghuni baru dan bonus tur yang mereka merekomendasikan temannya. Oke, baik, masuk ke bagian pengendalian proyek. Manajemen proyek dilaksanakan melalui program tercatat pada 3 aspek utama, yaitu yang pertama waktu. Jadwal pembangunan dan operasionalisasi dilakukan secara terstruktur dengan target penyelesaian dalam 4 bulan. Kemudian yang kedua ada biaya. Setiap pos pengeluaran diawasi melalui laporan keuangan berkala dan audit internal. Dan yang ketiga mutu. Standar kualitas layanan dan fasilitas ditetapkan secara jelas dengan evaluasi berkala untuk memastikan kepuasan pengunjung. Baik, saya akan lanjut dengan evaluasi dari Depan Pos ini, yaitu tingkat hunian. Kalau kamarnya memiliki fasilitas kamar seperti tempat tidur, lemari pakaian, daya derajat, kursi, kipas angin, dan listrik. Sedangkan fasilitas umumnya seperti kamar mandi luar, dapur, ruang jemur pakaian, CCTV dan Wi-Fi 24 jam. Dan lanjut kepuasan pelanggan dan testimoni pengguna. Juga laporan keuangan bulanan dan harus. Hasil evaluasi ini digunakan untuk membalikan keputusan teknis, pengembangan cabang baru, serta penyesuaian modal lokasi agar proyek bisnis Depan Pos tetap relevan dan kompetitif. Terima kasih. Nah, untuk contoh usaha kami di masa mendatang nantinya. Jadi inilah contoh usaha kami, teman-teman. Di sini di lantai pertama ada 3 kamar dan plus taman yang pastinya cantik, terus nyaman dan sejuk juga. Nah, untuk di lantai keduanya di sini ada 1 kamar. Nah, di sampingnya ini ada balkon. Di sini balkon ini asik juga untuk santai. Kalau misalkan kita mau menikmati secangkir kopi, meluangkan waktu luang. Jadi gitulah teman-teman. Nah, di sampingnya ini untuk paket B-nya, tipe B-nya. Kayak gini, perbedaannya aja nggak ada balkonnya aja. Nah, ini fasilitasnya ini nanti yang nggak ada AC-nya, yang cuman ada kipasnya aja kan. Yang ada kipasnya, jadi itulah perbedaannya. Iya, kesenjangan kos. Baik teman-teman, lanjut kepada modal awal kami. Modal awal kami ada sekitar 1.500.000 rupiah. Dan untuk rencana umumnya, yang pertama dulu kami ada rencana membuat 20 kamar. Yang dimana 20 kamar ini dibagi. Jadi yang tipe A-nya ada 10 kamar dan tipe B-nya ada 10 kamar. Tapi ada yang membedakan. Teman kami tadi sudah menjelaskan yaitu mungkin sama-sama mendapatkan fasilitas, tapi yang membedakannya hanya 2. Yaitu yang pertama nggak ada AC, baru yang kedua kamar mandi di luar, itu tipe B. Tapi kalau tipe A-nya kamar mandi di dalam dan ada AC-nya. Baru untuk rencana pembagian dana kami ada di bagian tanahnya sekitar 300 atau 400 meter. Itu memakai dana sekitar 450 juta atau 30% dari total dana kami. Baru yang kedua pembangunan fisiknya. Pembangunan fisiknya ada sekitaran 750 juta atau 50% dari total dana. Baru yang ketiga yaitu fasilitas dan perlengkapannya. Fasilitas dan perlengkapan kami telah membuat yaitu akan mencapai nanti sekitar 180 juta atau 12% dari total modal kami. Baru untuk legalitas usahanya dan perizinan kami juga telah membuatnya ada sekitar 30 juta rupiah atau 2% dari total dana. Baru kami telah membuat cadangan atau biaya tak terduga nantinya, yaitu ada sekitar 90 juta atau 6% dari total dana. Maka demikian rencana pembagian anggaran kami. Akan dilanjutkan juga bagaimana nanti tentang harga sewa dan apa saja kira-kira yang akan menjadi fasilitas gratis dari Depan Pos kami. Selanjutnya, estimasi pendapatan bulanan dan tahunan dari penyewaan 20 kamar pos kami, yaitu berdasarkan tarif.
yang sudah kami berikan, di mana tipe A-nya itu kami berikan harga 1.200.000 per bulan. 1.200.000 per bulan, di mana kalau misalkan itu kami kan buat tipe A-nya itu kan 10 kamar. Jadi pendapatan kami untuk tipe A ini 1,2 juta kali 10 kamar itu per bulannya kami dapat 12 juta. Selanjutnya itu di tipe B itu ada 10 kamar juga, di mana per kamarnya itu 850.000 per bulan. Untuk pendapatan per bulannya kami ada 20.500.000 per bulan. Selanjutnya untuk estimasi pendapatan per tahun, jika ditotalkan pendapatan tipe A dan tipe B itu semuanya 20 juta 500.000 rupiah. Jadi jika dikali dengan 12 bulan atau 1 tahun, pendapatan kotor kami itu 246 juta. Nah, untuk pendapatan bersih kami, itu dimana pendapatan bersih kami itu per bulan itu 6.150.000. Nah, jika per tahun pendapatan bersih kami itu 172.200 rupiah. Maka balik modal untuk kami balik modal kami untuk kos-kosan kami ini yaitu sekitar kurang lebih 9 tahun. Jadi demikian data anggaran dan pendapatan kami untuk usaha Dekan Pos. Terima kasih, kami memberikan kepada Anda. Baik, sekian hasil dari presentasi dan pengembangan dari materi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, ingin saran atau kritik, minimal 3 orang untuk bertanya. Jika saya mau tahu dari langsung bertanya. Silakan ya, ada yang mau mencatat. Izin Pak, saya dari Malam dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah bisnis kos-kosan ini relevan ke depannya Bang? Dikarenakan target pasar Abang itu adalah mahasiswa ataupun pekerja. Jadi mereka tidak selalu, misalnya maaf kata, mereka tidak selalu ada duit atau pendapatan mereka gitu Pak. Jadi kan aku tadi menargetkan nih modalnya 1,5 M. Jadi 1,5 M itu untuk pendapatan per bulannya Abang targetkan juga di yang tipe B itu 20 kamar sekitar kurang lebih 25 juta ya Pak ya? 20 juta ya. Dan yang tipe C-nya itu 12 juta per bulannya Pak ya. Itu secara garis besar itu pendapatan kotor belum dikurangi yang namanya kebutuhan operasional bagian lain gitu. Jadi menurut saya ini bisnis kos-kosan ini kurang lengkap atau tidak relevan ke depannya Bang, dikarenakan modal awal yang sangat besar, pendapatannya segitu aja Bang. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana bisnis sampingan di kos-kosan tersebut agar bisa mengimbangi atau menaikkan pendapatan asli Abang dari kos-kosan tersebut sehingga modal yang 1,5 itu bisa tercapai lebih cepat dari 9 tahun target Abang tadi. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Abang Mutawallo, yaitu bagaimana usaha dari kelompok saudara agar bisnis kos-kosan tersebut dapat balik modal dari awal bisa lebih cepat dari 9 tahun target balik modal awal sehingga bisnis kos-kosan dapat berkembang lebih cepat dan target awalnya. Baik, sebelumnya dulu perlu diketahui bahwa sebenarnya usaha kami ini masih belum ada, jadi bisa dibilang masih planning, jadi perencanaan. Jadi ini hanya sebuah perencanaan kami untuk kedepannya gitu. Nah, untuk untuk saudara yang bertanya apakah ada bisnis lain atau bisnis sampingan, sebenarnya ada, karena di sini kan kami sudah membuat taman sama ada balkonnya juga. Jadi kami telah menyediakan cateringannya yang akan dihadap nanti oleh Ratna. Sebenarnya sudah bagi itu, tapi terus untuk usaha keduanya yaitu seperti kafe. Jadi mungkin anak-anak kos kalau memang malas keluar, kami sudah menyediakan usaha sampingan kami yang dekat perumahan itu. Jadi perumahan kami itu nanti dibuat seperti letter U. Jadi nanti bagian depannya kami buat di situ kafe atau cateringan yang bekerja sama dengan Ratna. Terus kalau dibilang bagaimana lebih cepat, kalau memang lebih cepat dapat balik modal atau dapat keuntungan, syukur-syukur. Tapi sebenarnya kami di sini ibarat tangan modal, jadi investasi itu. Jadi kami nggak masalah kalau memang mau lambat atau cepat dapat modal, karena sebenarnya bukan hanya ini usaha kami, tapi ada pribadi usaha sampingan juga. Karena kan otomatis kalau karena ini
dibilang usaha bersama, otomatis meskipun dapat keuntungan besar, tapi keuntungannya tetap kecil kalau dibagi rata. Jadi ini aja usaha kami, ibarat tanam modal aja itu aja. Jika berarti yang kedua kakak buat itu usaha FNB ya kak ya. Jadi kan perputaran uangnya lebih cepat lagi. Iya. Karena kan tidak mungkin semuanya di antara kakak itu tidak mengharapkan keuntungan dari usaha tersebut. Otomatis mereka mengharapkan keuntungan walaupun itu bisnis sampingan gitu kak. Iya bang, kami udah membuat kerjasama dari awal, jadi itulah kerjasama, itulah keputusan kami tadi. Kalau misalkan dapat keuntungan nantinya, kami nggak langsung bagi rata, tapi membuat sama bareng gitu. Kasih. Baik, terima kasih atas ceritanya. Mungkin ada yang lain, Kan nama saya Wali Perdana. Jadi akhir-akhir ini kan banyak kasus kemalingan kan di kos-kosan. Jadi gimana cara menjaga kos tetap aman dan bisa buat penghuninya aman? Lalu bagaimana cara jika penghuni kos itu melanggar aturan yang kalian buat? Saya Wahyu, juga pertanyaannya bagaimana cara menjaga kos tetap aman dan nyaman, dan bagaimana cara kalian menangani penghuni kos yang melanggar aturannya. Cara dari Fund Kos untuk menangani hal tersebut sudah dijelaskan tadi Bang dari DPT, seperti buat jam malam juga mencantumkan CCTV Bang, sudah dijelaskan juga dari fasilitas dari Fund Kos tadi. Terus juga dilarang juga membawa barang-barang seperti minum-minuman gitu Bang, dilarang juga di Fund Kos ini. Terus mencantumkan peraturan dan kontrak sewa ditempelkan di area strategis agar mudah dibaca Bang. Juga sistem keamanan juga ya, tadi sudah ada CCTV, aksesnya sudah ada juga seperti satpam penjaga juga Bang, aksesnya keamanannya juga fasilitas pendukung seperti kebersihan, terawat, seperti dapur bersama, ruang tamu juga Bang, bahkan pembersihan rutin bersama. Juga untuk cara menangani penghuni kos yang melanggar aturan, pertama tegur Bang, dengan keotomatis terlebih dahulu jika pelanggaran masih ringan. Terus jika pelanggaran diulang terus, lanjut dengan aturan tertulis atau peringatan resmi Bang. Juga penerapan sanksi atau denda bagi penghuni kos yang bandel atau tidak mengikuti aturan tersebut. Bagaimana Bang? Tutup kosnya itu jam 10 malam kan kalau misalnya 10 malam itu kan mungkin yang kalau kayak contoh makanya pasal kan mahal itu kan ada pasal kerja yang baru ada sembur itu gimana jadinya Pak? Ini Pak, begini, kan sebenarnya itu jam 10 malam aturannya. Tapi kalau untuk teman-teman atau karyawan ataupun mahasiswa yang kerja itu akan kami kasih dispensasinya. Jadi